silakan selama pembelajaran boleh kalian buka kamera kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, silakan bisa off cam juga tidak apa-apa ya. Oke, apa sudah terlihat di layar, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi untuk KD atau kurikulum dasar di kelas 12 mengenai produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu melanjutkan dari kelas 11. Kelas 11, ya Ibu yakin kalian sudah membuat yang namanya prototype design ya, prototipenya sudah sampai produk massal. Nah, untuk di kelas 12 kita masuk ke KD 3.10 dari perencanaan produksi massal, kemudian indikator keberhasilan tahapan produksinya, proses produksinya seperti apa, metode perakitan produknya seperti apa, menganalisis pengujian produk, dan evaluasi kesesuaian. Ini rangkaiannya. Ya, dari 3.10 sampai 15 itu berbicara tentang produksi massal. Sedangkan yang 16 sampai dia KD 3.20 itu tentang periklanan produknya. Ya, jadi di kelas 12 nanti kalian membuat produk, kemudian kalian mengiklankan produk kalian. Mulai dari media promosinya, kalian pilih strateginya apa, misalkan online atau offline. Online-nya pakai media apa, offline-nya pakai media apa gitu ya. Kemudian strateginya apakah pakai teman main dulu atau tetangga dulu gitu ya. Nah, kemudian dinilailah perkembangan usaha dan juga standar dari laporan keuangan. Laporan keuangan mungkin sudah disinggung di kelas 11 ya. Kita di kelas 12 menyederhanakan saja laporan keuangannya menjadi lebih ringan ya. Jadi ada debit dan kredit seperti itu. Ini untuk KD-KD-nya nanti akan Ibu share di GCR-nya masing-masing ya. Oke. Lanjut, kita masuk ke KD 3.10 ya, tentang produksi massal. Oke ya, sebelumnya sudah memproduksi massal atau memproduksi prototipe atau belum? 12 APHP 2. Ada yang boleh bersuara? Sudah punya produknya masing-masing atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Berarti kita tinggal melanjutkan produk kalian ya. Jadi di dalam produksi massal untuk kelas 12 APHP 2, nah nanti kalian setiap siswa itu menunjukkan hasil di kelas 11-nya. Nah, di kelas 11 kalian sudah membuat produk apa? Misalnya bakso. Atau produk APHP lainnya apa ya, misalkan nugget, kemudian keripik, dan lain-lain yang berkaitan dengan produk-produk kalian di kelas 11 akan diproduksi massal. Nah, sebelum produksi massal itu ada syarat-syarat yang harus kalian lewati sebelum produk ini layak nih untuk diproduksi massal atau tidak. Gitu. Nah, untuk pengertiannya sendiri, produksi massal ya, pengertiannya adalah kemampuan untuk menyediakan produk dalam produksi skala yang massal, atau dalam kata lain, kalau kalian memproduksi massal artinya dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau di kelas 11 kalian produksinya itu hanya 1 atau 2 ya, sampai 5 misalkan. Nah, kalau untuk di kelas 12 nanti diproduksinya dalam jumlah yang lebih banyak. Misalkan
per minggunya kalian produksi 5 nugget atau keripik misalkan. Nah, per minggunya 5 keripik. Nah, berarti ini sudah memenuhi untuk persyaratan produksi massal. Kenapa? Karena produksi massal itu syaratnya adalah produknya secara kontinu atau berkelanjutan. Jadi nggak mungkin cuma 1-2 produk saja, tapi kalau produksi massal skalanya itu kontinu atau berkelanjutan. Nah, itu pengertian dari produksi massal, yaitu kemampuan untuk menyediakan produk dalam jumlah yang banyak. Ya, dipahami ya. Nah, kemudian di sini ada sifat produk hasil produksi massal. Nah, untuk sifat produk hasil produksi massal itu ada beberapa kategori. Kategori yang pertama ini produk yang dihasilkan jumlahnya besar. Sudah Ibu singgung, untuk produksi massal pastikan jumlahnya adalah besar dan kontinu. Intinya apa? Kalau sudah berproduksi massal, intinya kalian siap untuk menjadi wirausaha, siap untuk jualan, siap untuk memasarkan produk kalian, pede dengan produknya. Nah, ini diproduksi dalam jumlah yang cukup besar, gitu ya. Nah, nanti ketika habis ini misalkan ada pertanyaan, Bu, saya belum bisa produksi massal karena adanya keterbatasan misalkan biaya atau bahan baku atau tenaga kerja gitu ya misalkan. Nah, untuk saat ini ya produksi massalnya bisa kalian pending dulu ya karena saat ini sedang PPKM ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan setelah PPKM, misalkan bisa untuk produksi massal kalian di rumah ya, atau kalian bisa untuk datang atau hadir di sekolah pada saat praktek pelajaran produktif. Nah, nanti untuk pelajaran produktif, produksinya itu kalian sesuaikan ya dengan produk massal dari produksi kalian, gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir, nanti kalau misalkan tidak memungkinkan, kita punya opsi yang lain. Itu untuk sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua, sistem produksinya disesuaikan pada urutan. Nah, jadi dalam melakukan produksi massal ya, itu pastikan sesuai dengan urutan kerja. Nih, pasti anak APHP sudah paham dengan urutan kerja di lab. Misalkan urutan kerja pertama, kalian melakukan persiapan bahan terlebih dahulu. Ya, persiapan bahan dilakukan sambil kalian menyiapkan K3 dalam lab. Misalnya seperti itu ya. Jadi K3-nya apa saja, kemudian bahannya apa saja, ya itu kalian harus secara urut. Nggak boleh nanti persiapan bahannya nanti belakangan, atau K3-nya nanti belakangan, padahal kalian sudah sampai di motong-motong daging ayam, atau memfile ikan, dan lain sebagainya. Nah, misalkan jadinya K3-nya kan nanti acak-acakan tuh di setelah persiapan bahan baru ada K3. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi untuk poin kedua, sistem produksi disesuaikan dengan urutan kerja. Ingat, jadi strategi yang pertama kalian harus produksi dalam skala yang banyak atau yang besar. Yang nomor 2 sesuai dengan urutan kerja. Oke. Misalkan urutan kerja lainnya setelah kalian memotong jadilah bahan yang namanya manufaktur. Kalau kalian belajar di APHP pasti juga belajar yang namanya manufaktur atau bahan setengah jadi atau bahan mentah. Nah, bahan mentah ini bisa kalian simpan di dalam kulkas atau lain sebagainya sesuai dengan
praktek APHP ya, K3 labnya seperti apa, suhunya berapa untuk penyimpanan daging, penyimpanan ikan suhunya berapa, treatmentnya seperti apa, ini barang yang manufaktur. Misalkan dijadikan tepung dulu, nah tepungnya baru nanti dijadikan bakso misalkan. Nah, kita pakainya bakso ketela Bu, bakso dari tepung ketela, berarti manufakturnya adalah tepung ketelanya dulu, baru sampai kepada bakso. Seperti itu ya. Nah, untuk penilaian, Ibu sangat terkesan ya dan mengharapkan kalian membuat produk APHP yang inovatif. Artinya apa? Artinya kalian bisa mengkreatifkan sesuatu bahan pangan dari bahan pangan yang non esensial. Nih, misalkan kita makanan pokoknya adalah beras atau nasi. Ya, kemudian kalian ganti nasi itu pakai misalkan sagu. Nah, misalkan kalian buat roti sagu seperti itu. Nah, itu kan ada tambahan inovatif produk ya. Nah, inovatif produk ini akan menjadi bahan pertimbangan kalian untuk lulus dari program keahlian APHP agar kalian bisa menjadi wirausaha yang inovatif dalam bidang pangan. Jadi rencananya itu ke sana. Jadi untuk kalian usahakan ya untuk melihat produk-produk yang inovatif lainnya. Misalkan kalian membuat sirup daun kenanga dan lain sebagainya ya. Nah, itu untuk poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga yaitu membutuhkan tenaga kerja yang banyak ya, itu pasti. Yang ketiga, kalian butuh tenaga kerja yang banyak untuk produksi massal. Nah, sehingga dalam kelas 12 ya, pada saat tidak pandemi itu kalian akan dibagi ke dalam grup-grup. Nah, grup-grup ini terdiri dari beberapa staff. Karena untuk produksi massal tidak cukup satu orang ya untuk mengkreasikan satu buah produk inovatif, jadi perlu yang adanya manajer, kemudian ada staff quality control, kemudian ada staff produksi. Nah, dari beberapa orang nanti akan dipilih orang-orang atau kalian yang sesuai dengan hobi-hobi kalian. Misalkan hobinya misalkan jualan, nah berarti nanti jadi staff marketing seperti itu ya. Nah, nanti akan dibagi grup untuk dalam satu kelompok terbagi menjadi beberapa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini untuk staff marketing, misalkan dia penanggung jawab terhadap proses promosi dan penjualan. Jadi promosinya itu harus kenceng, harus bagus, Instagramnya harus aktif, kemudian desain brosurnya harus ciamik seperti itu. Nah, nanti untuk yang lain harus membantu juga dalam proses namanya desain dan marketingnya, walaupun dia tim produksi seperti itu ya. Jadi dalam satu tim ini kalian harus bahu-membahu untuk membentuk perusahaan kalian agar perusahaan kalian ini berjalan seyogianya perusahaan yang sudah memiliki nama, misalkan UMKM tepung lokal gitu ya. Nah, itu harus bisa menjadi seperti itu ya. Ibu yakin kalian bisa. Lanjut, poin selanjutnya adalah persediaan bahan pembuatan produk lebih sedikit. Nah, maksudnya apa di sini? Karena kalian produknya produk pasca panen, ya. Jadi diharapkan untuk pembuatan produk itu stok bahannya itu sedikit. Kenapa? Dikhawatirkan akan ada yang namanya expired produk ya. Kalau udah expired
ini sayang-sayang akan kebuang. Jadi nanti untuk produksi biasanya stok bahannya sesuai dengan apa yang mau kalian produksi pada saat itu. Ya. Lanjut. Nah, ini lanjutnya adalah bahan-bahan yang manufaktur tadi dipindahkan menggunakan mesin. Nah, mesin di sini biasanya untuk produk industrial seperti di Indofood, kemudian Unilever dan lain sebagainya. Kenapa? Untuk mempercepat target pasar ya, jadi produksinya itu maksimal. Biasanya orang-orang di perusahaan tertentu akan menggunakan mesin untuk mencapai target produksi yang tinggi. Ingat, untuk mencapai produksi yang tinggi biasanya menggunakan mesin. Nah, tapi untuk skala UMKM, biasanya mesin ini diproduksinya secara skala yang kecil. Misalkan pembuatan tepung, berarti alat yang digunakan biasanya hanya pengering saja, seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Untuk mesin biasanya untuk skala yang lebih luas atau target pasar yang tinggi. Kemudian untuk mesin pembuat produk yang bersifat khusus. Tahu ya, kalau biasanya di APHP, mesin A nggak bisa digunakan untuk produksi B. Kemudian mesin C hanya bisa digunakan untuk produksi bahan yang B. Seperti itu ya. Jadi peruntukan dari mesin itu bersifat khusus ya, atau sesuai dengan apa yang diproduksi. Nah, dalam pengembangan produk terdapat 5 dimensi spesifik yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan perkembangan produk. Jadi kalau kalian membuat suatu produk, itu seyogianya harus terus-menerus dikembangkan. Ya, misalkan produk Indomie, tahu ya Indomie seleraku tuh. Ya, selera kita semua Indomie. Nah, Indomie biasanya dulu pas zaman ibu kecil ya, mungkin kalian belum lahir. Ya, Indomie itu biasanya warnanya hijau merah, ikonnya ya, hijau merah. Nah, dulu Indomie itu ya kemasannya itu dari Sabang sampai Merauke alias pulau-pulau Indonesia. Nah, sekarang produk Indomie ya, pas ibu tahu, pas zaman puasa ya, itu ada gambar masjidnya, ya nggak? Ada gambar masjid. Nah, itu artinya apa? Dalam melakukan suatu usaha ya, harus seyogianya ada yang namanya pengembangan produk. Entah itu dalam kemasan, entah itu dalam ukuran, kemudian kualitas, dan lain sebagainya, harus ada yang namanya perkembangan produk. Tujuannya apa? Biar masyarakat atau konsumen itu tidak bosan dalam produk yang kalian produksi. Seperti itu ya. Pertama, pengembangan dalam segi kualitas, kemudian dalam segi biaya. Otomatis kalau zaman sekarang Indomie itu harganya 2.500. Kalau zaman dulu harganya 1.500. Nah, pengembangan biaya ini karena biaya bahan bakunya juga makin tinggi. Kemudian waktu pengembangan produk. Nah, ini waktu pengembangan produk biasanya skalanya bulanan atau skalanya tahunan, tergantung dari si penjual produk tersebut. Ya, kemudian ada biaya pengembangan biasanya dan juga kapasitas pengembangan. Oke. Ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ada pertanyaan untuk kelas 12 APHP 2?